Yo, yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kemunculan Dewa Erlang dari langit dengan gagahnya. Para prajurit surga pun yang melihatnya berteriak kesenangan. Jenderal kita telah kembali. Semua orang yang melihatnya pun semakin bersemangat dengan peperangan ini. Anak buah Xintian yang kebingungan dengan apa yang terjadi berkata, "Ada apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Shit lah ya." Semua dewa yang terpenjara di pulau terbang telah kembali. Dewa Erlang pun tersenyum dan berkata, "Semua ini berkat rencana gila dari Dewa Guan Yin. Akhirnya dengan begini, kegelapan di dalam surga sudah terlihat jelas. Kita jadi tahu siapa kawan dan juga lawan." Lalu para jingkang pun tersenyum kesenangan. Sial, ternyata Dewa Guan Yin selama ini menangkap mereka semua bukan untuk dipenjara, melainkan untuk diselamatkan. Gila, rencana, taktik, di luar nalar semua. Xintian yang lagi-lagi merasa tertipu mulai speak up tentang hal ini. "Guan Yin, aku terlalu meremehkanmu. Tapi tak apa, karena kau tahu apa? Kalian semua bukanlah tandinganku. Semuanya tunjukkan kekuatan kegelapan yang sebenarnya. Bunuh mereka, hancurkan mereka, semua orang yang menghalangi jalan kita." Para roh gelap pun bergerak semua dan berkata, "Hehehe, semakin menarik, akan membosankan jika kita menang dengan mudahnya." Lalu perang yang sebenarnya pun baru saja dimulai. Dewa Erlang langsung menusuk ke garda paling depan. Semua orang terpental di sana. Para kerocok-kerocok pun hancur dibuatnya. Tombak Dewa Erlang pun membara dengan semangat apinya. Kemudian Xin pun berpindah ke sisi lain, di mana Dewa Barat ditantang langsung satu lawan satu oleh roh gelap yang sebelumnya mencampakkan dirinya. "Tuh coy, makannya jangan sombong, nanti diajak Baiwan nangis." Serta sepertinya Dewa Barat ini akan bertarung sampai akhir melawannya. Lalu Xin pun berpindah lagi nih ke Sun Wukong, di mana Sun Wukong bilang kalau dirinya tak percaya istana surga akan sekacau ini. Sun Wukong pun senang kalau keadilan yang sebenarnya sudah ditegakkan. Dewa Guan Yin yang dekat dengan Sun Wukong mulai bertanya, "Sun Wukong, bagaimana kau bisa bertemu dengan Dewa Rulai? Dan di mana dia sekarang, Sun Wukong?" Lalu Sun Wukong pun menjawab, "Jika aku ceritakan ini semua, ini akan sangat panjang. Yang terpenting adalah dia baik-baik saja." "Oh begitu ya Sun Wukong," ucap Dewa Guan Yin. Lalu Dewa Guan Yin pun mengingatkan perkataan Dewa Rulai, di mana Dewa Rulai bilang, "Meski Sun Wukong tak punya sopan santun, tapi aku yakin dia akan menjadi penyelamat." Dewa Guan Yin pun tersenyum dan berkata, "Aku salah ya Rulai." Lalu Sun Wukong pun bertanya kepada Dewa Guan Yin, "Di mana Sunyi? Kenapa aku tidak melihatnya?" Dewa Guan Yin pun menjawab dengan beratnya, "Kalau Sunyi telah mati ratusan tahun yang lalu." "Memangnya Dewa Rulai tak memberitahumu?" ucap Dewa Guan Yin. Lalu Sun Wukong pun menanyakan itu kepada Dewa Rulai lewat boneka Buddha kecilnya. Dan dikonfirmasi jika semua yang dikatakan oleh Guan Yin itu benar adanya. Dewa Rulai tidak bisa memberitahu Sun Wukong karena Sun Wukong pada saat itu sedang kondisi yang paling buruk. Jika Dewa Rulai katakan itu, Sun Wukong takutnya mengamuk di sana dan tidak bisa lagi dipercaya oleh orang lain. "Wukong, kau sekarang boleh marah kepadaku. Tapi ingat, jangan lupakan kebajikanmu selama 300 tahun. Sun Wukong pun hanya bisa menangis. "Suyi." Lalu Xin pun memperlihatkan pertarungan Dewa Guan Yin dengan roh gelap yang pernah muncul di sebelumnya ya kan. Dewa Guan Yin pun unggul di sini. Dia belum mengeluarkan kemampuannya sedikit pun. Sementara itu, di sisi lain, Dewa Erlang yang sudah maju di garda paling depan mendapatkan lawan yang cukup setimpal atau sepadan dengannya. Lalu di samping Dewa Erlang, si kakek tua Raja Timur, ya kan, yang terluka, mendapatkan lawan yang cukup sepadan juga, yaitu Zuzaku, salah satu muridnya dulu di akademi. Zuzaku yang durhaka berkata kepada Raja Timur, "Maafkan aku guru, sekarang aku akan memberimu pelajaran." Sementara itu, Sun Wukong yang penasaran dengan kematian Suyi mulai mendatangi Xintian. Wukong bilang, "Woi, kemana Suyi? Kenapa dia bisa mati? Kau sebagai ayahnya seharusnya bisa melindunginya, ya kan?"
Beritahu aku bagaimana dia bisa mati, ucap Sun Gokong. Xintian pun menjawab dengan senyuman jahatnya. Telah aku bunuh Xioi Sun Gokong, zhahahaha. Kuhisap darahnya dan kumakan dagingnya. Kau benar-benar gila, Xintian, ucap Sun Gokong. Kau benar-benar membuatku murka, Xintian. Zah! Di saat Sun Wukong akan memukul Xintian, tiba-tiba Sun Wukong pun dipukul dengan kerasnya sampai terpental cukup jauh. Dan orang yang memukul Sun Wukong adalah Raja Utara yang tertarik kepada kekuatan Sun Wukong. Wukong pun mulai marah dan masuk ke mode raksasanya. Majulah Sun Wukong, ucap Raja Utara. Aku tak ada waktu lagi untuk bermain-main denganmu, ucap Sun Wukong. Lalu Xin pun berpindah ke alam baka, di mana Sang Wuqing bertemu dengan guru lamanya. Serta kita juga diceritakan kalau dulunya Sang Wuqing adalah siluman yang mengerikan di padang pasir. Itu semua berkat gurunya, yaitu Raja Alam Baka. Lalu guru Sang Wuqing pun bertanya, Sang Wuqing, kau belum mati, kau mau apa datang kemari? Aku ingin meminta bantuanmu, guru. Lucu sekali, setelah kau mengkhianatiku, kau ingin meminta bantuan kepadaku. Aku mohon, guru, aku sudah berubah sekarang. Aku sudah bukan Wuqing yang dulu, yang suka membunuh di padang pasir. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe ya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.